Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Ada 3 nikmat pokok sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kecukupan. Dan juga kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Siapa yang sejak pagi hari telah mendapatkan rasa aman di rumahnya dan telah diberikan kesehatan badan, dan pada hari itu juga dia memiliki makanan di rumahnya, maka kata Kanjeng Nabi SAW, faka'annama jizat lahu dunya, dia telah mendapatkan dunia seisinya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan tadi, kita bisa pandai-pandai bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meningkatkan rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama memiliki sebuah perkataan yang sangat-sangat bagus, disampaikan juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ketika penjelasan tafsir surat Al-Lail, di mana para ulama itu mengatakan inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kebaikan, kita dapat kebaikan yang selanjutnya. Sedangkan balasan dari kejelekan, suatu dosa akan diikuti dengan dosa selanjutnya, akan diikuti dengan kejelekan selanjutnya. Maka para jamaah, para ulama memberikan perkataan yang sangat bagus dengan didukung dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Kalau kita ingin tahu apa yang kita lakukan itu baik, maka pasti akan dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Maka cobalah perhatikan apa yang telah kita lewati selama sesasi penuh di bulan Ramadan, dengan kita menjalankan ibadah siam, ibadah puasa sebulan penuh. Yang kita dapati di bulan Ramadan, kita sibuk dengan berbagai macam ibadah. Kita sibuk dengan sholat, kita juga
gemar untuk membaca Quran di samping dengan kita menjalankan ibadah puasa, maka kalau kita memakai kaidah tadi, inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, kalau amalan itu baik maka akan diikuti dengan kebaikan yang selanjutnya. Maka berarti kalau amalan di bulan Ramadan yang telah kita lewati itu baik, maka pasti akan diikuti juga dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya setelah itu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi amalan kita diterima, segala amal baik kita diterima di bulan Ramadan. Segala bentuk puasa yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amalan sholat kita, sholat malam kita, dengan amalan kita membaca Al-Quran, bahkan sampai menghatamkannya. Mudah-mudahan semuanya diterima dan membuahkan kebaikan setelah itu. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada beberapa kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ini terjadi nantinya setelah Ramadan. Ada 7 kenyataan yang bisa terjadi setelah Ramadan, yang menunjukkan bagaimanakah keadaan sebagian kita nantinya setelah Ramadan. Kenyataan yang pertama, akan ditemukan keadaan sebagian orang malas lagi untuk menjalankan sholat, apalagi kaitannya dengan sholat subuh atau sholat fajar. Karena ketika di bulan puasa kita punya kebiasaan untuk makan sahur, sehingga mudah untuk bangun pagi, sehingga mudah untuk bangun lebih awal. Namun ketika kebiasaan makan sahur itu hilang, maka sholat subuh jadi kebablasan. Ada yang bangun jam 6 tanpa sholat sama sekali, atau kebiasaannya malah matahari sudah terbit kemudian melakukan sholat subuh di luar dari waktunya. Ingat poin penting yang perlu diperhatikan, di dalam agama kita, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan Nabi SAW itu menyebutkan di dalamnya itu ada salat, wa iqamis shalah. Ini disebutkan setelah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah menyebutkan syahadat dibarengi dengan salat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, meninggalkan satu salat saja, salat asar, maka amalan-amalannya itu jadi terhapus ketika itu juga. Padahal yang ditinggalkan ini adalah cuma meninggalkan satu salat, hanya meninggalkan satu salat. Namun Nabi SAW itu sampai menyebut ini menghapuskan amalan-amalan, apalagi kalau kita tidak menjalankan salat sama sekali. Maka harusnya jadi perhatian penting bagi para jamaah yang hadir pada Jumat kali ini. Marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan setiap sholat 5 waktu kita, karena itu adalah bagian dari kewajiban. Termasuk juga sholat subuh yang dikatakan oleh Rasul SAW, laisa sholatu athqalu alal munafikin min sholatil fajri wa sholatil isya. Tidak ada sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Maka menunjukkan kalau kita perhatikan juga sholat subuh yang terasa berat untuk kita lakukan, maka kita akan selamat juga dari sifat kemunafikan. Maka marilah kita lebih perhatian dalam masalah sholat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang menjaga sholat-sholat kita, sebagaimana yang Allah katakan, wahum ala sholatihim daimun. Mereka untuk sholat mereka jaga terus. Dan mudah-mudahan kita selamat juga dari sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, kenyataan kedua yang terjadi, masjid akan semakin kosong, masjid akan semakin sepi. Bahkan di sebagian tempat azan tidak lagi berkumandang. Bahkan di sebagian tempat azan tidak lagi berkumandang. Kenyataan yang sangat memprihatinkan, masjid-masjid kita begitu megah, namun tidak ada ucapan kalimat takbir yang seperti kita dengar dalam ucapan azan, seperti kita dengar dalam kumandang azan.
Maka ini menunjukkan bahwasanya berarti kaum muslimin ketika itu tidak lagi memperdulikan sholat jamaah. Padahal sholat jamaah ini sholat yang amat penting. Coba perhatikan, ada seorang yang buta yang hidup di kota Madinah, namun dalam keadaan buta. Dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah SAW, apakah saya ini ada keringanan? Saya tidak ada orang untuk menemani saya ke masjid, dan saya dalam keadaan buta. Kota Madinah ketika itu gelap, tidak ada penerangan, tidak ada lampu, dan banyak binatang buas. Apakah seperti ini, kondisi seperti ini? Tetap ada keringanan bagi saya untuk sholat cukup di rumah saja, tidak di masjid. Maka ketika itu Nabi SAW itu awalnya melihat kondisinya yang begitu prihatin, yang begitu memprihatinkan. Nabi SAW katakan, sudahlah kamu sholat di rumahmu saja. Namun ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar kumandang azan? Orang ini menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Maka lihat di sini orang yang buta tinggal di kota Madinah yang tidak ada penerangan, tidak ada lampu seperti di zaman kita ini, tidak ada listrik, tetap disuruh untuk memenuhi panggilan azan, artinya diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita semua dalam keadaan sehat, punya penglihatan yang juga dalam keadaan sehat, mampu untuk berjalan, bahkan juga dekat dengan masjid, bahkan ada yang menjadi tetangga masjid. Namun ada yang jadi tetangga masjid namun tidak pernah nongol juga di masjid, tidak pernah sama sekali kelihatan di masjid. Maka ini suatu musibah yang besar, seharusnya jadi perhatian kita. Orang muslim, apalagi laki-laki, punya kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, kenyataan yang terjadi, sholat malam seperti ditemukan di sholat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak pernah lagi ditemukan. Artinya kita hanya mau mencukupi dengan sholat tarawih saja di bulan Ramadan, 2 rakaat ditutup ngangge witir, 1 rakaat saja tidak bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan itu berakhir. Maka ingatlah, Nabi SAW itu pernah melihat ada seorang yang sampai bangunnya itu baru subuh, atau bangunnya itu di pagi hari, dia tidak sholat malam. Ketika itu Nabi SAW katakan tentang orang tersebut, zalika syaitan bala fi uzunai. Orang ini di telinganya itu sudah dikencingi setan. Di telinga orang ini itu sudah dikencingi setan. Ini tidak sholat malam, dia bablas sampai masuk subuh baru dia melaksanakan sholat subuh. Nabi SAW sudah menyebut semacam itu. Apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat subuh sama sekali. Ini cuma tidak sholat malam saja hukumnya sunnah. Namun Nabi SAW itu mengatakan, zalika syaitanu bala fi udhunai. Orang ini telah dikencingi setan di telinganya. Walhamdulillah kencingnya setan itu tidak kelihatan. Coba kalau ada seorang bocah kencingi telinga kita, kita pada marah. Allah tidak mewujudkan, membuat wujud bagaimana bentuk kencingnya setan tadi, karena setan adalah makhluk gaib. Maka kencingnya juga dibuat seperti tidak kelihatan. Namun Nabi SAW menyebutkan seperti itu, tanda suatu celaan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat malam. Maka ada orang yang dulu mengerjakan sholat malam namun dia itu meninggalkannya. Nabi SAW itu mengatakan, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul laila summa tarakahu. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu Masya Allah dia itu rajin sholat malam, namun kemudian dia itu meninggalkannya. Cuma gara-gara tidak sholat malam saja, orang ini malah dicela oleh Nabi SAW. Ini bukan sholat subuh, cuma tidak melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Maka sudah menjadi perhatian seorang muslim kalau dia gemar untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat malam di waktu-waktu sebelumnya, maka dia terus mempertahankannya setelah itu. Kemudian yang keempat, kenyataan lagi yang keempat yang terjadi, kita cuma mau mencukupkan dengan puasa wajib saja di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu berakhir, puasa-puasa sunnah enggan untuk dilakukan. Di bulan Syawal ini kita akan menemukan dengan puasa Syawal. Kita akan bertemu dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Kapanpun boleh dilakukan, yang penting di bulan Syawal. Orang mesti langsung ber-Ramadan. Boleh di awal bulan Syawal, boleh itu di pertengahan bulan Syawal, boleh di akhir saking bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Maka keutamaannya sebagaimana disebut oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr.
Siapa saja yang melakukan puasa Ramadan, dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Karena puasa di bulan Ramadan itu 30 hari. Ya, maksimal 30 hari. Ditambah dengan 6 hari tadi berarti 36. Sedangkan yang namanya kebaikan itu dibalas menjadi 10 kali lipat. Setiap kebaikan itu dibalas jadi 10, berarti 36 ping 10 jadi 360. Maka berarti berlipat sama 360 ini sama dengan jumlah hari dalam setahun. Jumlah hari dalam setahun itu 360. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar. Jangan kita merasa cukup juga dengan ibadah wajib puasa Ramadan saja. Harusnya kita sempurnakan lagi dengan puasa sunnah, diantaranya puasa Syawal tadi. Sebisa mungkin kita lakukan. Apalagi kalau laki-laki tidak mendapati datang bulan, maka dia lebih dimotivasi lagi untuk melakukan puasa Syawal tadi. Demikian khutbah pertama kali ini, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai pada kenyataan keempat. Kenyataan yang kelima, kalau di bulan Ramadan kita gemar membaca Al-Qur'an, bahkan ada yang sampai mengatakan Al-Qur'an selepas Ramadan Al-Qur'an jadi ditinggalkan. Bahkan cuma jadi panjangan di rumah. Bahkan nanti dibuka lagi nanti setelah setahun lagi ketika berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Tidak mau untuk dikaji, tidak mau untuk dibaca, tidak mau untuk dipelajari, tidak mau dibaca terjemahannya, tidak mau juga untuk diajarkan pada yang lainnya, atau sekedar membaca kitab-kitab tafsir yang ada yang dijelaskan oleh para ulama. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu katakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kaumku itu, umatku itu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai suatu yang diacuhkan, tidak lagi dipedulikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Artinya tadi enggan untuk dibaca sepisan saja dalam sehari. Apalagi kalau sampai tidak melaksanakan sholat sama sekali, jelas tidak baca Al-Qur'an. Juga tidak mau, yang belum bisa Quran tidak mau lagi belajar bagaimana biar bisa membaca Al-Qur'an. Juga termasuk di sini tidak mau mengkaji apa yang dijelaskan oleh para ulama untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita miliki. Padahal Al-Qur'an itu butuh dikaji, sehingga butuh kita itu untuk mengamalkannya. Mudah bagi kita untuk mengamalkannya kalau kita kaji dengan benar. Kemudian yang keenam, kenyataan yang terjadi lagi adalah lisan kita, mata kita, pendengaran kita tidak bisa kita lagi jaga selepas dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin kita bisa menjaga lisan kita, omongan dijaga, mata kita dijaga, pendengaran kita dijaga. Begitu juga yang ketujuh, kenyataan lagi yang terjadi, maksiat kembali berulang. Yang terbiasa nggak sholat, diulangi lagi setelah Ramadan, kebiasaannya lagi tidak sholat. Yang kebiasaannya minum di sebelum Ramadan, setelah Ramadan kembali lagi minum. Yang sebelum Ramadan dia tidak pasang nomor, tidak main judi, maka kembali lagi setelah Ramadan dia kembali mengulangi maksiat yang ada. Padahal ingat, kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah katakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Disebutkan dalam surat Isra ayat 36, ingatlah yang namanya pendengaran, penglihatan, yang namanya hati. Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita tahu kenyataannya seperti itu, jauhilah kenyataan yang ada, kita jadi lebih baik selepas Ramadan. Tanda Ramadan kita itu sukses cuma satu tanda, yaitu kalau mau tahu Ramadan kita itu diterima, puasa kita diterima, sholat-sholat kita di bulan Ramadan diterima, jadilah lebih baik selepas Ramadan. Itu tanda diterimanya amalan. Namun kalau jadinya itu malah berkurang atau jadinya lebih jelek,
Bulan Ramadan rajin sholat, setelah Ramadan enggak lagi, maka tanda bulan Ramadannya itu tidak mengalami kesuksesan. Marilah kita memperbaiki diri dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi taufik pada kita untuk menjadi lebih baik ba'da Ramadan. Dan di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat penuh berkah ini kita diperkenankan doa-doa kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaika qabilina wa atimmaha alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.